Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsy rafi'ud darajat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantunan kalimat takbir, tahmid, tahlil, tasbih adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini Allah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk merayakan Hari Raya Idul Adha, yang mana kita laksanakan sholat Idul Adha, yang ini adalah merupakan rangkaian dari ibadah amal-amal baik yang kita lakukan pada awal-awal bulan Dzulhijjah, yang merupakan hari-hari mulia, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang digambarkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam", yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari yang paling dicintai Allah taala amal saleh di dalamnya selain pada hari-hari ini, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka marilah kita bersyukur dan kita hidupkan hari-hari ini. Insyaallah fadilahnya sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari Idul Adha ini bukan semata-mata kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita bertakbir, bertahmid, bertahlil dan lain-lain, tetapi lebih dari itu adalah mari bersama kita manfaatkan momentum ini dalam rangka untuk merenungkan tentang sosok mulia yang dimuliakan Allah Ta'ala di antara sekian banyak manusia, di antara nabi-nabi yang sekian banyak. Dalam hadis sahih disebutkan ada 124.000 nabi, dan di antara sekian banyak rasul, yaitu 313 rasul, dan yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25. Di antaranya ada ulul azmi, rasul-rasul yang sangat banyak cobaan dan ujiannya. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak, maka ada seorang Nabiullah, kekasih Allah Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang memiliki banyak keistimewaan. Nabi Ibrahim disebutkan namanya dalam Al-Quran 69 kali, dan banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Paling tidak ada 4 keistimewaan. Yang pertama, bahwa
Nabi Ibrahim ini adalah merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Beliau memiliki 2 orang putra, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail adalah merupakan kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Ishak memiliki putra, diantaranya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang memiliki gelar Israel, yang artinya adalah hamba Allah. Dari Nabi Yakub memiliki keturunan sebanyak 12 orang. Di antaranya ada Lawi yang keturunannya adalah Nabi Musa, dan ada Yahuda. Yang dari Yahuda inilah banyak lahir para nabi dan rasul. Mereka mendominasi dari sekian banyak rasul itu, dari keturunan Bani Israel. Sehingga cukuplah kita mendapatkan informasi bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang Abul Anbiya yang mulia. Yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan rekomendasi kepada kita untuk beruswah hasanah, mengambil suri tauladan, contoh yang baik dari 2 tokoh yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim diabadikan di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang bersamanya itu contoh tauladan. Orang-orang bersamanya, para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan adalah Sarah, kemudian juga Hajar dan Ismail, juga Ishak, dan ada yang mengatakan adalah para nabi-nabi yang sesudahnya. Mereka ini juga menjadi contoh bagi kita semuanya. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW yang diabadikan di surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Nabi Muhammad SAW itu contoh tauladan yang baik. Ini poin yang kedua. Sementara yang ketiga, Nabi Ibrahim ini sama dengan Rasulullah memiliki gelar, yaitu Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan riwayat Muslim, wa innallaha qad ittakhadhani waliyan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku, yaitu Rasulullah, sebagai seorang kekasih, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim juga seorang kekasih. Dan Allah berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila, surat An-Nisa 125, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang kekasih. Yang keempat, bahwasanya kemuliaan Nabi Ibrahim itu kita lihat pada saat kita membaca sholawat, terutama di tasyahud. Pada saat tasyahud yang akhir, kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Di samping kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, kita juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini disamakan pada saat kita bersolawat dengan Rasulullah SAW. Jadi ini memiliki posisi yang tinggi, yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan ujian dan cobaan kepada Nabi Ibrahim ini. Kemudian Nabi Ibrahim menuntaskan, menyelesaikan cobaan dan ujian itu. Diabadikan di surat Al-Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, maka Ibrahim menuntaskannya, menyelesaikannya. Apa yang dimaksud dengan ibtila? Cobaan-cobaan yang berupa kalimat. Kalimat-kalimat itu para ahli tafsir berbeda pendapat. Menurut Ibnu Katsir, bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat adalah al-awamir wan nawahi.
perintah-perintah dan larangan-larangan. Itulah ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Sedangkan Abdullah bin Abbas mengatakan, di antara pendapatnya yang sekian banyak, itu adalah ujian-ujian itu berupa manasik haji yang dituntaskan oleh Nabi Ibrahim. Dan dalam pendapat yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ujian-ujian itu adalah berupa bersuci, yaitu mencucikan 5 anggota pada bagian kepala dan 5 anggota badan yang lainnya. 5 anggota badan yang disucikan pada bagian kepala menurut Abdullah bin Abbas adalah yang pertama mencukur kumis, yang kedua adalah berkumur, yang ketiga adalah istinsyak, yaitu menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya, yang keempat adalah bersiwak, membersihkan gigi seperti sikat gigi tapi khusus dengan kayu siwak. Yang kelima adalah membersihkan bagian rambut atau bagian kepala. Sedangkan 5 anggota tubuh yang kita sucikan yang lainnya itu adalah yang pertama memotong kuku, yang kedua adalah mencukur rambut kemaluan, yang ketiga adalah berkhitan, yang keempat adalah mencabut bulu ketiak, dan kelima adalah istinja, yaitu bersuci pada setelah buang air itu, yang merupakan ditetapkan oleh Nabi kita. Ini adalah merupakan sunanul fitrah, yaitu sunnah-sunnah yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita untuk membersihkan fisik kita dan juga sekaligus bisa berdampak kepada rohani kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari sosok Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya. Pada kesempatan singkat ini, saya akan menyampaikan 8 poin keteladanan dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang pertama adalah beliau adalah sosok yang bertauhid secara totalitas. Ini bisa kita ketahui dari perjalanan beliau pada saat mencari-cari kebenaran. Ketika belum tahu tentang bagaimana menyembah Allah Ta'ala, beliau berusaha dengan mata hatinya, dengan fitrahnya mencari-cari kebenaran siapa Tuhan itu. Ini diabadikan di surat Al-An'am ayat 76-79. Ketika malam gelap, falamma jannal lail ra'a kaukaba, ketika malam gelap beliau melihat bintang. Dikira ini adalah hadza rabbi, ini Tuhanku, karena bisa memberikan manfaat, memberikan penerangan. Falamma afala, ketika hilang maka beliau tidak yakin dan tidak mengakui bintang sebagai Tuhannya. Ketika muncul bulan dengan sinar yang lebih terang, beliau mengira ini Tuhannya. Ketika siang hari muncul hilang, maka beliau menghapus keyakinannya. Ketika melihat matahari yang lebih besar, lebih luas penerangannya, lebih banyak memberikan manfaat, beliau mengira ini adalah Tuhan. Tetapi ketika malam hilang lagi. Maka beliau mengatakan, diabadikan di surat Al-An'am ayat 79, falamma afalat, ketika matahari hilang, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Nabi mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku terbebas dari apa yang kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku meneguhkan, mengarahkan wajahku untuk beribadah, bertauhid totalitas secara lurus hanya kepada Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Inilah merupakan contoh tauhid yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam. Tauhid penyembahan itu adalah berhak kita tujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita menyembah, ibadah, sujud, rukuk kita menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tauladan yang bisa kita dapatkan dari Nabi Ibrahim adalah beliau berlepas diri dari kaumnya pada saat mereka menyembah berhala, khususnya kepada ayahnya yang membuat patung. Di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat tadi, kelanjutannya Allah mengatakan pada saat kita mengambil contoh pada Nabi Ibrahim adalah qad kanat lakum uswatun hasanah
fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi walaupun ada ikatan keluarga, ada ikatan famili, tetapi ketika mereka secara ideologis berbeda dengan kita, maka kita harus berlepas diri. Tidak boleh memberikan loyalitas kepada mereka. Walaupun secara kemanusiaan, sosial hubungannya tetap baik, tetapi secara ideologi lakum dinukum waliyadin. Ini adalah konsekuensi daripada akidah tauhid, ada al-wala wal bara'. Kita loyal hanya kepada Allah, Rasulnya, dan kepada orang-orang yang beriman, dan kita bara' berlepas diri daripada segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita bisa mencontoh bagaimana sifat syaja'ah, keberanian yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan berhala-berhala dan berhadapan langsung dengan Raja Namrud, Raja Babilonia saat itu yang sangat zalim, yang ditakuti oleh seluruh masyarakat pada saat itu. Namrud yang mengaku Tuhan didebat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini diabadikan di surat Al-Baqarah 258 ketika Ibrahim mengatakan bahwasanya Allah yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Maka Namrud dengan akal-akalannya, ada dua orang yang dipanggil di antara pegawainya atau budaknya, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh. Ini menghidupkan, mematikan versi dia. Tetapi Ibrahim tidak kehilangan akalnya, kecerdasannya diberikan ilham Allah Ta'ala. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, Allah memunculkan matahari dari sebelah timur, kemudian fa'ti biha minal maghrib, coba munculkan, terbitkan dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka dia menjadi kebingungan. Orang yang kafir Namrud ini menjadi bingung dan kehilangan akalnya, sampai dia puncak kemarahannya adalah ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sekaligus poin yang keempat di antara keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim adalah beliau orang yang bertawakal totalitas pada saat dilemparkan ke api. Raja Namrud menginstruksikan kepada seluruh masyarakat untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya. Seluruh kayu yang ada di negeri ditumpuk sampai membumbung tinggi, kemudian dinyalakan api yang sangat besar, dan Nabi Ibrahim alaihissalam diikat tangannya di belakang dadanya, kemudian diikat di sebuah manjanik. Manjanik itu semacam ketapel besar yang biasa dulu dipakai perang. Nah, kemudian dilemparkanlah Nabi Ibrahim dari kejauhan itu karena apinya sangat besar ya. Pada saat Nabi Ibrahim berada di udara, itu ada tawaran dari malaikat Jibril untuk membantu Nabi Ibrahim. Tapi beliau mengatakan, saya tidak minta pertolongan kepadamu. Beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah menunjukkan ketawakalan totalitas hanya kepada Allah saja, tidak kepada malaikat sebagai makhluk Allah. Jadi pada saat itulah ketika Nabi Ibrahim masuk ke api yang sangat dahsyat, Allah mengatakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadikanlah kamu itu menjadi dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Ada dua poin di sini ya. Kuni bardan, jadilah api yang memiliki sifat asasi itu panas, dengan izin Allah kun fayakun menjadi dingin. Tapi bukan hanya itu. Kata Ibnu Abbas, seandainya Allah hanya mengatakan dingin saja, bisa jadi Ibrahim membeku karena dinginnya api. Tapi poin penting adalah wassalaman. Allah menjadikan Ibrahim menjadi selamat dari api tersebut, dan akhirnya beberapa hari beliau dibakar di api tersebut, keluar dengan selamat, dan orang-orang menjadi heran dengan kejadian tersebut. Nah, inilah kisah yang insya Allah sudah sama-sama kita fahami ya. Dan ada hal yang menarik, pada saat api membumbung tinggi membakar Nabi Ibrahim itu, seluruh binatang mereka berusaha untuk memadamkan api, kecuali satu binatang saja, yaitu binatang tokek.
yang malah menghembus-hembuskan supaya apinya semakin besar. Sehingga ada beberapa hadis sahih, di antaranya hadis riwayat Muslim, bahwa kita dianjurkan, diperintahkan untuk membunuh tokek. Kalau dalam bahasanya al-wazak, ya. Wazak ini ada mengartikan tokek, ada yang mengartikan itu cicak, ya. Jadi dua-duanya sama. Barang siapa yang membunuh wazak dalam hadis Muslim, satu kali membunuh mati, maka akan mendapatkan pahala sekian banyak. Kalau 2 kali pukulan baru mati, pahalanya lebih sedikit. Kalau 3 kali pukulan baru mati, pahalanya lebih sedikit. Nah, ini hal yang unik, ya. Karena apa? Filosofinya dalam hadis Aisyah disebutkan karena tokek inilah yang dulu kakek moyangnya dulu adalah yang menjadikan atau meniup-niup itu supaya apinya semakin besar, tidak sebagaimana binatang-binatang lainnya. Berikutnya, jemaah sekalian, yang kelima adalah keteladanan Nabi Ibrahim. Beliau memiliki sifat yang karom, sifat yang dermawan. Ketika beliau pulang dari Mesir, ya, bersama keluarganya, dan satu saat beliau kedatangan tamu malaikat. Beberapa riwayat menyebutkan tamu ini 2 orang, 2 malaikat maksudnya. Beliau pada awalnya malam-malam, ya, diceritakan tidak ada hidangan. Maka beliau menemui keluarganya dan memasak, mengambil anak sapi dan disembelih, kemudian dimasak, ada yang mengatakan dibakar, ada yang mengatakan digulai. Jadi ini maksudnya memuliakan tamu. Beliau nggak tahu siapa tamunya ini. Ternyata tamunya ini pada saat disuguhi makanan sapi yang bagus, yang enak itu tidak mau makan, sampai Nabi Ibrahim ketakutan, ya. Dikasih makanan enak nggak mau makan. Ternyata ini adalah 2 malaikat yang punya 2 misi. Misi pertama adalah memberitakan kepada keluarga Nabi Ibrahim, kepada istrinya Sarah, akan mendapatkan keturunan yang nantinya bernama Ishak. Dan misi kedua, dia menuju ke tempatnya Lut untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut yang saat itu melakukan penyimpangan seksual, yaitu homoseksual. Jadi itu diabadikan di surat Ad-Dzariyat ayat 24-30, sehingga nama Ibrahim ini para ulama mengartikan dari 2 kata, yaitu Abu dan Rohim. Abu artinya bapak atau ayah, Rohim artinya penyayang. Ibrahim artinya bapak yang penyayang, sesuai dengan sifat mulia yang dimiliki oleh beliau. Yang kelima, jemaah sekalian, adalah beliau bersabar pada saat diperintahkan Allah Ta'ala untuk membawa istrinya Hajar dan Ismail dari Palestina menuju ke Mekah. Coba bisa kita bayangkan berapa jauhnya. Ya minimal 1.500-an lah. Mungkin lebih, ya, jauhnya. Dengan berjalan kaki, kemudian ketika sampai di Mekah yang saat itu belum ada tanaman sama sekali, beliau diperintahkan untuk meletakkan anaknya dan istrinya di situ. Maka diabadikan di surat Ibrahim ayat ke-37, pada saat Nabi Ibrahim ingin meninggalkan istri dan anaknya, beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan istriku, anakku di lembah yang tidak ada tanaman sama sekali di sisi Baitullah Al-Haram. Pada saat kondisi yang sangat gersang, yang sangat mengerikan atau yang dahsyat seperti itu, Nabi Ibrahim yang didoakan Allah Ta'ala kepada Allah itu 3 hal, ya. Beliau tidak minta fasilitas, tidak minta makanan dan minuman. Poin pertama enggak. Tapi ada 3 hal yang diminta oleh beliau, yaitu pertama apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah generasiku ini adalah penegak sholat. Artinya generasi yang bertakwa. Kalau mereka bertakwa, insya Allah ada jaminan rezeki dari Allah. Yang kedua, waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah orang-orang itu tertarik dengan akhlak baik mereka, simpati kepada mereka. Baru yang ketiga, Nabi Ibrahim minta rezeki, warzuqhum minas samarat. Berikanlah rezeki berupa buah-buahan. Bukan untuk sombong, bukan untuk bermegah-megahan, bukan, tetapi la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini adalah contoh betapa Ibrahim luar biasa dalam hal permohonannya dan tawakal, bersabarnya luar biasa. Yang ketujuh adalah beliau yang terkenal dalam hal ini adalah menunaikan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Ada mengatakan Nabi Ishak, tapi yang kuat adalah pendapat Nabi Ismail, diabadikan di surat As-Saffat
ayat ke 102 sampai 107 insyaallah ini sudah sama-sama kita fahami ya, bagaimana teladannya Nabi Ibrahim, kemudian kesabaran Nabi Ismail luar biasa. Pada saat hari Tarwiyah beliau ragu-ragu, maka disebut hari Tarwiyah. Beliau berpikir-pikir ragu-ragu apakah dilaksanakan atau tidak. Pada saat hari Arafah itu artinya Arafah mengetahui itu adalah datang dari Allah, dan eksekusinya pada Yaumun Nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Beliau yakin dan akhirnya Allah mengganti dengan kambing kibas yang sangat besar itu ya. Yang kedelapan, yang terakhir adalah Nabi Ibrahim ini adalah melaksanakan perintah membangun Ka'bah. Ini merupakan perintah yang berat tetapi dilaksanakan oleh beliau. Diabadikan surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Menurut sebagian ulama, Ka'bah ini sudah ada titiknya pada saat Nabi Adam, bahkan menurut riwayat sudah dibangun oleh Nabi Adam dan Nabi Syith. Tetapi karena ada banjir besar pada saat Nabi Nuh, maka hilang, situsnya hilang. Maka pada saat Nabi Ibrahim diutus inilah di Mekah itu dibangun kembali pondasinya bersama dengan putranya Ismail ini. Dan terkenal ada makom Ibrahim ya, yang diabadikan di surat Ali Imran ayat 96 sampai 97, yaitu inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang dijadikan untuk ibadah itu ada di Bakkah, bahkan namanya kota Mekah, yaitu Ka'bah ini. Di mana pada saat itu memberikan barokah dan petunjuk wa hudalil alamin, petunjuk untuk seluruh alam. Fi ayatun bayyinat, di dalam Ka'bah itu di sekitarnya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, yaitu maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Dulunya tempat berdiri Nabi Ibrahim ini menempel di dinding Ka'bah, tetapi karena mengganggu sirkulasi tawaf, karena setelah tawaf kita sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim sehingga mengganggu. Sehingga pada zaman Umar itu dijauhkan makom Ibrahim ini sampai sekarang ini ya. Jadi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sana dan menjadi kiblat kita semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah jemaah sekalian, ada 8 hal yang perlu saya sampaikan sebagai bentuk pengingat kepada saya sendiri dan kita semuanya, bagaimana kita berusaha untuk meneladani sosok Nabi Ibrahim bersama dengan keluarganya yang sangat banyak pelajarannya. Mudah-mudahan kita memahaminya dan bisa melaksanakannya, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebenaran dan insya Allah kita mendapatkan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.